kepaniitiaan, 2 program kewirausahaan, 3 program proyek di desa, dan 4 program mengajar di desa. Jadi ada 4 program yang dapat dipilih. Ya, mungkin sekarang kita tidak memilih karena yang memilih gelombang 1, sehingga gelombang 2 melanjutkan, gelombang 3 melanjutkan, gelombang 4 melanjutkan. Lalu kemudian itu dilaksanakan secara berkesinambungan minimal 1 tahun. Jadi ada aturan dari Dikti, KKN itu minimal 1 tahun. Oleh karena itu, maka mahasiswa itu bergantian, jadi berkelanjutan, berkesinambungan. Maksudnya apa? Maksudnya agar upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat akibat dari COVID itu nyata, karena dilakukan dalam waktu yang cukup panjang. Ya, jadi kalau ini ada 6 gelombang, berarti nanti paling tidak 1 semester mereka mendapat pendampingan dan bantuan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Jumlah mahasiswa itu juga merata dan seimbang. Ini didesain sedemikian rupa sehingga jumlahnya itu berimbang, sehingga konsistensi pembinaan peningkat usaha ataupun program kewirausahaan ataupun program proyek di desa yang ada maupun mengajar itu menjadi konsisten. Kemudian jadwal KKN 2020 itu didesain seperti ini. Nah, gelombang 1 sudah jadi 17 April sampai Mei 2020, gelombang 2 Mei sampai 8 Juni 2020, gelombang 3 Juli sampai 31 Juli, 1 Juli. Sehingga nanti kita masuk gelombang 4 mulai 1 Agustus sampai 31 Agustus. Berarti nanti mahasiswa melakukan pendampingan di desa itu selama 1 bulan. Programnya, program KKN 2020 seperti yang sudah disebutkan di atas tadi, itu ada 4 tema untuk gelombang 3 dan 4. Ya. Ada gelombang 3 dan 4. Yang pertama adalah program kemanusiaan. Program kemanusiaan contohnya itu adalah ada program kewirausahaan, lalu program proyek di desa, dan program mengajar di desa. Ini seperti yang sudah. Mahasiswa memilih salah satu saja. Tapi mungkin seperti yang sudah saya terangkan, tidak memilih, tapi melanjutkan yang sudah dipilih atau dirintis oleh mahasiswa KKN sebelumnya. Ini ya, jadi melanjutkan program KKN gelombang 3. Jadi ini kita ini melanjutkan. Jadi mungkin kita sudah tidak memilih lagi. Jadi ini menjadi penting, saya garis bawahi. Jadi kita adalah melanjutkan. Jadi ini kebijakannya. Mohon maaf, Prof. Ya. Ini itu slide-nya tidak jalan, Prof. Loh. Di sini jalan? Kita tidak jalan, Prof. Oh iya. Teknisi Agung, kok slide-nya tidak jalan, kenapa, Agung? Agung, kakak, slide-nya kok tidak jalan katanya? Slide-nya tidak jalan? Nggak jalan? Iya, dia di tempatnya. Tapi kita jalan, tapi dia tidak jalan. Permisi, Prof. Ya. Ya, silakan. Kalau presentnya itu pakai present desktop aja. Kalau present desktop. Oh, jadi pilihannya tadi mungkin keliru ya. Jadi pilihannya pakai pakai desktop. Kalau yang APP nanti itu enggak, ketika dijalankan PPT-nya dia enggak masuk. Oh gitu. Jadi tadi kan ada apa? Ya, coba sekarang. Oh, berarti mulai tadi udah enggak masuk ya? Iya, Bro. Wah. Oh iya. Nah, kira sekarang masuk? Yang masuk, Bro. Saya set dulu pakai jalan atau tidak ya?
Jalan? Jalan, Prof. Oke. Kalau gitu saya akan masuk ke yang terakhir tadi ya. Atau diulang? Bisa diulang? Nggak apa-apa. Oh iya, dilanjut aja ya. Dilanjut aja. Oke. Iya, dilanjut sampai yang tadi jadwalnya saya kira ini sudah. Lalu kemudian program ada 4, tapi kita tidak perlu memilih lagi karena sudah mengikuti pilihan dari mahasiswa KKN sebelumnya, ya. Nah sekarang kita akan masuk di sini. Mahasiswa KKN melakukan pendidikan dan latihan secara online. Pendidikan dan latihan itu dilaksanakan 2 kali. Jadi ini yang pertama kita lakukan. Yang pertama itu dilakukan tanggal 20 Juli, hari ini kita mulainya. Jadi dikasih rentangan tadi antara jam 9 sampai jam 1, tapi itu pun bergantung kepada kesepakatan dengan mahasiswa. Tetapi online administrasi di UNESA itu antara jam 9 sampai jam 1. Jadi tidak masalah kita tadi terlambat sedikit, saya kira tidak masalah. Maaf. Kemudian yang kedua adalah tanggal 30 Juli tahun 2020, hari Kamis, rentangannya antara pukul 4.16 sampai pukul 22. Andaikan pun nanti kita majukan, terserah nanti teman-teman, jadi saudara-saudara dirunding, mau tetap sesuai jadwal ini, ataukah kita undurkan, tidak apa-apa, tetapi administrasi online-nya itu tetap 16 sampai 22. Ya. Isinya itu nanti adalah ada penyusunan proposal program KKN bersama DPL. Tapi ini juga sebaiknya Anda hubungi yang akan digantikan di tempat KKN sehingga lebih mudah ketika menyusunnya, ya, karena kita menggantikan posisinya supaya apa? Supaya trennya itu meningkat. Jadi bukan kita membuat baru lagi. Jadi oleh karena itu kita perlu tahu apa yang terakhir dilakukan, lalu sampai seberapa levelnya, kelemahannya di mana, kekuatannya di mana, tantangan yang harus dihadapi bagaimana, dan seterusnya. Nah, berbasis pada itulah kemudian kita menyusun satu program bulanan berikutnya supaya meningkat dari gelombang 1, meningkat ya oleh gelombang 2, meningkat oleh gelombang 3, dan meningkat oleh gelombang 4. Sehingga kemajuan yang terjadi di desa itu nampak, ya, grafiknya meningkat. Kemudian ada penyusunan logbook, saya kira ini juga sudah tidak masalah, ya. Jadi ini juga sudah masuk dalam kegiatan, jadi tolong nanti dimasukkan di logbook masing-masing, ya. Lalu kemudian menyusun program KKN, ini sudah nanti kita tinggal melanjutkan saja. Kemudian nanti merevisi, mungkin ini nanti kita lakukan pada pertemuan kedua. Kita coba nanti kumpulkan siapa kira-kira yang belum dapat program yang dirancang oleh mahasiswa KKN gelombang 3, kesulitannya di mana dan seterusnya, sehingga nanti kita coba desain proposal untuk 1 bulan berikutnya, 1 bulan ke depan. Kemudian proposal itu nanti dikumpulkan pada penlat kedua dan diunggah ke SIM KKN. Karena ini diunggah pada bulan penlat kedua, maka kita berharap bahwa penyusunan ini dilakukan sebelum pertemuan kita. Oleh karena itu, tolong nanti kita komunikasi lewat WA. Jika ada kesulitan-kesulitan di dalam men-tracer program yang sudah dibuat oleh gelombang 3, ataukah misalnya ada hal-hal yang perlu ditanyakan, kita diskusikan melalui WA grup kita. Sehingga nanti setiap setiap kelompok, setiap desa itu dia sudah memiliki proposal
yang bagus, yang sudah diprediksi mampu untuk meningkatkan kualitas mahasiswa KKN di gelombang 3 oleh mahasiswa KKN gelombang 4. Jadi itu maksudnya. Sehingga ketika nanti kita pertemuan kedua nanti pada tanggal 1 Agustus, itu nanti di akhirnya kita sudah bisa memastikan bisa diunggah di SIM KKN. Kemudian yang berikutnya, mahasiswa nanti ketika berangkat akan menerima perlengkapan. Di situ dijelaskan ada topi KKN, ada spanduk, ya, ada umbul-umbul. Mungkin ini sudah ada. Kalau umbul-umbul mungkin ini sudah ada. Ya, spanduk mungkin sudah ada. Yang belum ada mungkin perlengkapan pribadi, yaitu topi KKN. Dan ini juga sedang difikirkan bagaimana pendistribusiannya. Ya, nanti tolong kalau sudah ada pastian nanti saya kabari apakah melalui DPL masing-masing sehingga nanti didistribusikan, kita ketemu di mana, lalu kemudian diambil dan seterusnya. Nanti kita pikirkanlah itu sambil menunggu bagaimana KKN memutuskan cara yang aman untuk tidak sampai terpapar oleh corona ini. Kemudian penerimaan mahasiswa. Jadi nanti mahasiswa akan diterima ya di tempat masing-masing itu pada tanggal 1 Agustus 2020. Ini gelombang 4. Jadi 1 Agustus ini ada terima di tempat masing-masing. Lalu kemudian mahasiswa mengenakan jaket alma mater. Saya kira masing-masing sudah dapat. Apakah semua sudah punya jaket alma mater? Punya semua ya? Punya semua ya? Iya. Sebab jangan sampai nanti tidak ada, nanti akan jadi kesulitan nanti di lapangan ya. Lalu kemudian pakaian rapi, ya, jadi alma mater itu sebagai identitas. Lalu kemudian pakaian rapinya silakan masing-masing mempersiapkannya. Mahasiswa KKN dapat melakukan koordinasi sesama kelompok. Jadi mereka mendapat koordinasi, tetapi catatannya adalah mengikuti protokol kesehatan. Ini betul-betul ditekankan. Jangan sampai ada mahasiswa KKN terpapar COVID, ya, terpapar corona ini, ya, akibat dari kelengahan kita dalam mentaati protokol kesehatan. Ini benar-benar harus diingat, ya. Kita dalam waktu yang pendek-pendek ini sudah banyak, ya, artinya sudah beberapa itu sudah terkena di kampus kita. Kampus kita bahkan beberapa kali sudah di lockdown, ya. Bahkan tempat saya itu di lantai 6 di LPPM itu juga sempat sudah di lockdown, tidak boleh masuk ke sana. Oleh karena itu, tolong berhati-hati. Kita menghadapi virus yang tidak tampak. Kalau tampak gampang, mau diantemi, mau dijerat gampang. Tapi karena ini tidak tahu, kita jadi sulit. Dan kita tidak tahu siapa yang membawa virus, siapa yang tidak. Karena kalau orangnya itu sehat-sehat saja, walaupun dia bawa virus, dia tidak akan menunjukkan gejala sakit. Ini masalahnya. Sehingga dia senang-tenang saja, tetapi dia bisa menulari orang lain. Sehingga dia jadi carrier. Nah, ketika orang lain itu daya tahan tubuhnya lemah, maka jadilah COVID. Dialah yang kena itu. Jadi kita tidak tahu. Jadi mungkin kita sekarang sehat-sehat saja, kita bisa tenang-tenang, tapi sebenarnya kita ini bawa virus. Bisa saja. Ya, kita bisa saja bawa virus, tapi kita tidak terpengaruh karena imunitas kita baik. Ini yang menyebabkan kita lemah. Oleh karena itu, berhati-hatilah. Saya di KONI Jawa Timur untuk melindungi atlet-atlet Jawa Timur yang berlaga di PON, ini benar-benar kita bersungguh-sungguh berhati-hati. Jangan sampai kecolongan. Jadi KKN UNESA itu di tingkat nasional sudah bagus. Ya, namanya sudah bagus. Jadi jangan sampai tercoreng hanya gara-gara kita lalai dalam mentaati new normal tadi.
ya hidup normal yang slogannya sudah sering-sering disampaikan oleh Pak Rektor, cucilah tangan, lalu kemudian pakai masker, lalu jaga jarak, lalu berolahraga, makan yang sehat, bergembira dan seterusnya. Kita harus bergembira terus, ya, jangan ada yang sedih, jangan ada yang susah. Ya, oleh karena itu di masa COVID ini tolong jangan ada yang putus cinta. Jadi jangan, ya ditahan dulu lah, nanti setelah COVID baru putus pacarannya ya. Sebab kalau nanti benar sekali tuh Prof. Iya, sebab nanti kalau putus cinta di situ, aduh, nanti kemudian imunitasnya turun, wah bisa kena COVID itu. Jadi tahan dulu lah, tahan dulu, ya. Jadi jangan sampai bersedih, jangan sampai susah, ya. Oke, mari kita lanjutkan. Mahasiswa KKN dapat bertegur sapa. Jadi ini, dapat bertegur sapa dengan pihak yang berwenang dengan mengikuti protokol kesehatan. Oleh karena itu, ketika kita berkomunikasi, berinteraksi dengan siapapun di KKN itu harus tetap mempraktekkan standar protokol kesehatan. Jangan kemudian, enggak apa-apa, jangan ada penyangkalan. Sebab kadang-kadang ketika kita penyangkalan, kita menjadi lengah. Enggak apa-apa. Satu kali saja. Toh juga dekat. Ini hal-hal seperti ini, kalau ada penyangkalan seperti itu, ini menjadi penyebab gitu. Anak saya kemarin terkena juga, tapi kena tilang. Dia menyangkal, enggak apa-apa, enggak ada polisi, helmnya ditenteng. Ternyata ada polisi, ya ketilang. Jadi jangan melakukan penyangkalan untuk hal yang segenting ini. Lakukan saja. Dekat, enggak apa-apa. Ketemu tengah teman, ya enggak apa-apa. Tidak usah salaman, tidak usah. Jadi harus kita taat pada aturan itu. Jadi mudah-mudahan kita tidak akan ada yang terkena COVID-19 ini. Kemudian pelaksanaan program. Mahasiswa berada di lokasi, di desa tempat pengabdiannya masing-masing, itu selama 1 bulan. Ya, mahasiswa melakukan koordinasi dengan Kades. Ya, ini mungkin tinggal memperkenalkan diri saja karena koordinasi sudah dilakukan oleh peserta KKN yang ketiga, yang ke-1, ke-2, dan ketiga. Kemudian dengan staf desa dan tokoh masyarakat untuk menyampaikan program dengan memperhatikan tata krama. Jadi ini kuncinya, tata krama, toto kromo, ya. Jadi jangan sampai kemudian, mahasiswa kok enggak kayak mahasiswa. Tunjukkan bahwa mahasiswa itu memang maha itu memang tinggi, ya. Jadi karakternya tinggi, ilmunya tinggi, akhlaknya tinggi, dan seterusnya. Tunjukkan itu. Jadi tata krama dan protokol kesehatan, tetap ya memperhatikan protokol kesehatan. Yang ketiga, mahasiswa melaksanakan program dan mengunggah logbook ya dan foto kegiatan di SIM KKN setiap hari. Berarti apa? Berarti foto-foto dilakukan di setiap kegiatan. Bukan hanya eksis saja, bukan. Tapi ini tuntutan laporan. Ya, jadi ini bukan hanya untuk supaya eksis, enggak. Jadi tuntutan laporan. Nah, koreksi saya ketika melihat laporan mahasiswa sebelumnya, mereka mungkin memang tidak profesional di dalam fotografi, ya. Dia bukan fotografer, tapi paling tidak ya perhatikan sudut, ya, lalu perhatikan dimensi ruang yang akan direkam di foto, lalu perhatikan pencahayaan sehingga hasil foto itu ya memenuhi syarat, memenuhi standar yang baik. Mahasiswa PLP yang lalu itu banyak sekali, apalagi di ruangan mereka tidak memperhatikan itu sehingga gambarnya tidak begitu bagus.
Tidak bisa dilihat, sehingga ketika itu diunggah di Instagram, kita unggah di Facebook, itu tidak Instagramable sama sekali. Padahal kalau masuk Instagram itu fotonya harus bagus. Oleh karena itu mulai belajar sekarang, lihat bagai dimensinya, lalu lihat kemudian pencahayaannya, lihat kemudian scope yang akan direkam, sehingga unsur-unsur yang ingin ditampilkan dalam gambar itu muncul. Ya, jadi itu. Kemudian yang keempat, dosen membimbing mahasiswa secara online di SIM KKN melalui akun SSO. Jadi nanti kita berkomunikasi, tapi mudah-mudahan jika memang aman betul, kita bisa mencoba untuk datang. Kita akan coba supaya komunikasinya juga lebih lancar, yaitu dengan mengisi kolom saran TPL. Kita juga sudah punya, mungkin tidak hanya di sini di SSO, tapi ini SSO ini diisi karena ini adalah kontrol oleh LPPM. Kita bisa saja menggunakan WA kita, tetapi itu tidak terkontrol oleh LPPM. Yang dikontrol dan dimonitoring oleh LPPM adalah SIM KKN melalui SSO itu. Oleh karena itu ini tetap harus kita jadikan media komunikasi di antara kita. Kemudian 5, mahasiswa melaksanakan program sesuai dengan program yang telah disusun bersama DPL. Ya, kita lanjutkan pelaksanaan program 1. Jadi kalau kebetulan nanti ternyata mahasiswa KKN yang lalu dia pilih program 1, ya, maka ada beberapa kemungkinan dilakukan. Yang program 1 adalah program kemanusiaan. Program kemanusiaan dapat saja misalnya melakukan donor darah, ya, donor darah. Jadi nanti melibatkan PMI, jadi Palang Merah Indonesia, ya. Lalu kemudian nanti ada donor darah dan sebagainya. Kemudian yang kedua, menjadi relawan. Jadi mahasiswa KKN tentu dengan tetap memperhatikan catatan protokol kesehatan. Mahasiswa KKN dapat menjadi relawan posko COVID-19 dan desa tangguh. Ya, jadi desa itu ada posko COVID-19 dan ada program desa tangguh. Nah, mahasiswa dapat menjadi relawan sana. Kalau kebetulan Anda melanjutkan program ini, maka Anda dapat melakukan ini. Ya, jadi Anda mendapat warisan dari mahasiswa terdahulu, ini berarti ini yang Anda harus lakukan. Maaf. Kemudian yang ketiga, jenis-jenis kegiatan bisa dibuat dengan DPL saat penlat. Maaf. Saya yang diambilkan minum. Ya. Nah, bentuk kegiatan contohnya adalah seperti ini. Misalnya kegiatan membantu Palang Merah Indonesia, ya, bisa merupakan penggalangan donor darah, jadi menggalang, mencari anggota masyarakat yang bersedia mendonorkan darahnya, meyakinkan bahwa itu aman, meyakinkan bahwa itu amalan, ya, meyakinkan bahwa itu mampu menolong orang banyak dan seterusnya. Ya, yang berikutnya juga dapat membantu operasional PMI. Misalnya mengukur tekanan darahnya sebelum diambil darahnya, atau membantu yang lain-lain, administrasi misalnya mencatat siapa, bagaimana dan sebagainya, berapa tekanan darahnya, layak untuk donor atau tidak dan seterusnya. Atau mengedukasi masyarakat tentang donor darah ini. Ya, jadi mengedukasi tentang donor darah ini. Apa sih sebenarnya dampak yang ditimbulkan dari donor darah kepada si pendonor? Apakah dia tambah sehat, kemudian dia bisa mengganti darahnya, memberi kesempatan tubuh untuk mencetak atau membuat darah baru dan seterusnya. Itu tolong nanti
cari di googling ya, di googling dicari, lalu kemudian pelajari, sehingga kalau kebetulan dapat tentang ini mengedukasi masyarakat, maka Anda punya bahan untuk menyampaikan ke masyarakat. Bisa juga Anda menjadi mitigasi bencana. Itu Anda bekerja sama misalnya dengan BNPB atau BPBD ya, penanggulangan bencana daerah. Bisa juga melalui edukasi tentang mitigasi bencana, ya, mengedukasi. Nah, itu bisa juga di googling nanti. Kemudian mengkaitkannya mitigasi bencana itu dengan kearifan lokal, ya. Jadi kita tidak perlu misalnya alat-alat besar canggih, tapi bagaimana ketika ada bencana menggunakan apa yang ada di sekitar, jadi dengan kearifan lokal. Ada juga tanggap bencana, bagaimana kalau ada bencana, bagaimana jalurnya, bagaimana komunikasinya, apakah menggunakan kentongan, kalau dulu kan banyak menggunakan kentongan, dan sebagainya, ya. Lalu kemudian bisa juga tentang trauma healing. Jika di desa itu ada yang mengalami seperti itu. Jadi dia tahu jalurnya. Oh, ini harus dilaporkan ke sini, harus dibuat begini, harus begini dan seterusnya supaya dia tertolong. Jadi mungkin itu, ya. Kemudian menggalang perbaikan layak huni. Ada rumah misalnya yang sudah rusak, tidak mampu, lalu bagaimana menggalang, cari sponsor bisa memperbaiki sehingga jadi layak untuk dihuni. Ada pengobatan katarak bagi masyarakat yang kurang mampu. Ada sunat massal misalnya. Ini kan lumayan 1 bulan kan. 1 bulan sebentar mungkin ininya kapan mah? Idul Adha. Idul Adha. Oh udah. Oh yo Idul Adha udah lewat ya. Berarti nanti ya mungkin nanti sunat massal itu bisa dilakukan. Ya nanti. Mohon maaf, Prof. Ya. Idul Adha tanggal 31, Prof. Oh iya, makanya mungkin setelah itu sehingga ada gerakan sunat massal setelah Idul Adha. Jadi nanti mungkin ya, jadi bekerja sama dengan dinas kesehatan, bekerja sama dengan dinas sosial, ya, sehingga ada kegiatan yang sunat massal misalnya. Atau misalnya di sana ternyata di desa itu banyak, kalau Surabaya sih mungkin jarang ya, tapi ada saja, yang kumpul kebo juga ada. Nah itu mungkin didorong misalnya supaya bagaimana dia menjadi resmi sehingga ada nikah massal, ya, dengan lebih mudah, dengan lebih murah, tetapi kemudian sah, gitu. Jadi itu juga bisa dirancang, difikirkan bagaimana modelnya. Kemudian pelaksanaan program 2, 3, dan 4. Program 2 itu adalah program kewirausahaan. Kadang-kadang di desa itu sudah ada usaha baik yang dilakukan oleh desa maupun dilakukan oleh masyarakat, ya. Tetapi mereka tidak punya jaringan pemasaran. Nah, mungkin di sana Anda bisa bantu pemasarannya. Bagaimana menggunakan internet, bagaimana menggunakan Facebook untuk menawarkan barang, bagaimana packing, bagaimana kemudian labeling yang menarik, ya, bagaimana dan seterusnya. Bagaimana kemudian menjaga kualitasnya dan seterusnya, sehingga ada kemajuan dari home industry yang tidak bagus bisa menjadi bagus karena bantuan mahasiswa KKN, sehingga ini akan menjadi bagus, ya, sehingga UMKM di desa itu perlahan-lahan juga menjadi bagus. Nah ini bisa dilakukan. Jadi kalau betul nanti di desa itu ada mahasiswa gelombang 3 melakukan itu, maka Anda berpikir untuk melanjutkan itu. Ya, kalau sudah dilakukan packing misalnya, bagaimana mempackingnya, mungkin Anda pemasarannya, bagaimana cara pemasarannya, bagaimana cara menggunakan media sosial untuk menawarkan itu dan seterusnya. Ya. Kemudian bisa juga melakukan edukasi manajemen bisnis. Bisa juga mengedukasi tentang bagaimana memanage, ya. Kadang-kadang kalau dia usaha kecil seperti itu, apalagi kemudian dia tidak punya sampingan yang lain, maka biasanya jual, lalu kemudian hasil dimakan, besok di sebagian jadikan barang lagi dijual, sehingga modalnya itu hanya itu saja. Ya, jadi bati itu hanya digunakan untuk makan sehari-hari.
Tapi bagaimana kita mengajari saving? Sekecil apapun saving itu menjadi penting. Itu perlu ada edukasi. Yaitu di sini ada manajemen bisnis. Ya, bagaimana kita mengajari mereka selalu saving. Saving sedikit pun tidak apa-apa, tapi selalu ada saving. Ya, sehingga uang itu semakin lama semakin bertambah, bukan semakin berkurang. Itu perlu ada edukasi manajemen bisnis. Kemudian yang berikutnya juga bisa melakukan edukasi pemasaran seperti yang saya katakan tadi, produk tadi bisa dibantu, bisa diedukasi. Ya, saya ingin lakukan dua-duanya. Ya, dibantu untuk memasarkan, tapi juga diedukasi sehingga ketika nanti mahasiswa KKN kembali atau keluar dari desa KKN, mereka sudah bisa jalan mandiri. Itu pentingnya. Ya, jadi jangan berikan berikan materinya, tapi berikan pancing dan umpannya supaya dia punya sustainability, keberlanjutannya itu terus menerus. Tidak tergantung kepada mahasiswa KKN. Itu biasanya menggunakan e-commerce, lalu digital marketing, ya, bagaimana menekan marketplace dan seterusnya. Kemudian program yang ketiga adalah proyek di desa. Membantu pemerintah desa dalam menyiapkan data kebutuhan pangan dan jaminan sosial masyarakat yang terdampak COVID. Mungkin aja ini terjadi, ya. Tapi juga garis besarnya membantu pemerintah desa dalam menyiapkan data. Jadi ini ada penyiapan data. Biasanya mereka juga, kalau di Surabaya sih data sudah bagus banget. Tidak ada kelurahan atau desa yang tidak memiliki bank data yang bagus. Semuanya sudah bagus. Tapi kemudian bagaimana kemudian ini dijadikan sebagai data kebutuhan pangan dan jaminan sosial masyarakat yang terdampak COVID. Ini mungkin agak lebih sulit, ya, sehingga perlu dibantu oleh mahasiswa. Kemudian yang kedua, membantu pemerintah desa untuk menyiapkan relawan. Ya, mungkin di situ ada anak-anak muda yang kemudian punya waktu luang banyak, ya, sehingga dijadikan relawan. Dengan mengedukasi mereka menjadi relawan, desamu akan tambah bagus, menjadi relawan kamu akan berharga, dan seterusnya, diedukasi. Sehingga dia menjadi relawan untuk membantu melaksanakan program sesuai dengan program pembangunan yang dirancang di desa. Ya. Kemudian yang keempat adalah program mengajar di desa. Ya. Jadi ini mungkin ada untuk prodi-prodi yang pendidikan, ini bisa, tapi karena kita melanjutkan yang lalu, berarti kita bergantung kepada program yang disusun oleh mahasiswa KKN gelombang 3. Edukasi pada masyarakat tentang teknologi kesehatan berbasis lingkungan yang dibutuhkan masyarakat dalam pencegahan penanganan COVID. Ya, jadi ini mereka kadang-kadang mendapat informasi dari sosial media yang beragam yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mereka banyak sekali masyarakat yang anggap, alah nggak apa-apa, mati ya mati, waya mati ya mati, enggak ya enggak, apa angel-angel. Jadi ini masih jelas seperti itu, sehingga ini perlu ada edukasi bagaimana menjelaskan kepada mereka sehingga mereka aware terhadap orang lain, ya. Maka ada yang bagus banget, maskerku menyelamatkanmu, maskermu menyelamatkanku, itu penting, ya. Jadi jarakmu menyelamatkanku, jarakku menyelamatkanmu, ini penting. Jadi supaya kita saling menjaga satu dengan yang lainnya. Ini perlu diedukasi, sebab lain mati ya mati, itu takdir. Oleh karena itu perlu ada edukasi yang perlu dilakukan oleh masyarakat. Lalu kemudian pembuatan media informasi atau media edukasi masyarakat tentang baik pendidikan secara umum maupun pencegahan penanganan COVID. Saya titip, ya, senyampang itu bisa. Saya ini mendapat pelajaran dari Jogja ketika saya lama sekolah di Jogja. Coba bagaimana kita di Surabaya membuat jam wajib belajar masyarakat. Jadi melalui kelurahan dan desa itu mereka membuat tulisan di gang masuk di mana tentang jam wajib belajar, dan itu
speaker masjid bisa dijadikan juga sebagai media untuk mengkomunikasikannya. Jadi misalnya ketika maghrib selesai, azan semua sudah selesai, orang sembahyang selesai, maka diikuti dengan pengumuman, Bapak dan Ibu, jam wajib belajar sudah tiba. Semua putra-putrinya tolong masuk ke dalam rumah untuk belajar. Sehingga ada jam wajib belajar masyarakat. Sehingga mereka itu terbiasa selesai maghrib, mereka kemudian tidak bermain di mana-mana, tapi kemudian mereka belajar. Entah itu belajar ngaji, entah itu belajar tentang mata pelajaran di sekolahnya dan seterusnya. Tapi ada jam wajib belajar, ya, sehingga kita, di mana keunggulan kita pendidikan, itu mampu berkontribusi terhadap edukasi masyarakat. Kalau misalnya desa-desa yang ditempati oleh mahasiswa kita yang KKN ada seperti itu, ada plakat besar atau papan pengumuman besar itu, misalnya jam wajib belajar jam sekian sampai sekian, jam wajib belajar di desa ini adalah jam sekian sampai sekian, lalu kemudian dibantu oleh speaker masjid mengingatkan dan seterusnya, orang tuanya diedukasi, masyarakatnya diedukasi, sehingga itu menjadi desa pembelajar, ya. Belajarnya ya Anda bisa rancang lah, jangan kemudian belajar di sekolah. Nanti mereka bingung, udah di sekolah belajar, sekarang gini lagi. Tapi Anda desain supaya suasana belajarnya itu berbeda dengan belajar di sekolah, sehingga menyenangkan. Kemudian yang berikutnya setelah semua itu dilakukan, maka perlu ada pelaporan. Ya, pelaporan dituangkan dalam bentuk file PDF atau MS Word. Ya, berarti itu dalam bentuk narasi, tulisan, ya, PDF dan Word. Kemudian yang kedua, laporan disertai foto-foto kegiatan yang bagus, ya, memakai atribut UNESA, di mana ketika itu nampak bahwa yang dalam foto itu ada mahasiswa UNESA-nya. Yang melaksanakan kegiatan itu mahasiswa UNESA, yang menggerakkan masyarakat untuk melakukan kegiatan adalah mahasiswa UNESA, yaitu tetap dengan jaket alma mater dan atau topi. Tapi biasakanlah pakai jas alma mater, pakai topi. Tapi topinya nanti akan dibagikan, saya tidak tahu bagaimana caranya, saya nanti akan berikan informasi berikutnya. Kemudian ketiga, laporan disusun sebelum mahasiswa melakukan seminar hasil. Ingat, laporan itu nanti akan diseminarkan. Oleh karena itu, laporan harus dibuat sebelum masa seminar hasil dilakukan. Berarti apa? Kita harus selalu berkomunikasi untuk menyusun laporan yang baik. Sehingga nanti ketika saatnya untuk presentasi, untuk melaporkan, untuk menseminarkan hasilnya, itu sudah dalam kondisi yang bagus. Kemudian yang berikutnya, yang terlupa adalah laporan ditandatangani oleh Kades. Jadi harus ada tanda tangan Kades, itu jangan lupa. Kalau nanti lupa, tolong file yang sudah saya kirim tadi dibuka lagi, jangan lupa. Nanti pulang sudah ada tanda tangan, nanti kembali lagi nyari-nyari, padahal kita harus jarang-jarang untuk bertemu. Dan tanda tangan DPL, ya. Kalau saya kan gampang nanti misalnya lembar pengesahan dikirimkan ke saya bentuknya PDF atau Word, saya kemudian tanda tangani, saya kirim kembali, ya, sehingga lebih mudah lah. Jadi kita sudah jauh lebih mudah. Jadi kita tidak perlu ketemu untuk hanya sekedar tanda tangan saja. Ya, tapi kalau misalnya nanti kangen nggak apa-apa lah ketemu. Tapi kalau hanya tanda tangan saja, kita bisa lakukan secara online saja. Kemudian yang berikutnya, lampiran laporan berupa logbook dan daftar hadir. Jadi nanti ada lampiran. Jadi ada lampiran di dalam laporan itu, isinya adalah logbook dan daftar hadir. Ya. Kemudian laporan file dalam bentuk MS Word
dikirim ke email kknp.munesa@gmail.com dan file PDF diunggah ke SIM KKN. Berarti laporannya dalam dua format. Format Word dikirim ke email tadi kknp.munesa@gmail.com dan yang berformat PDF diunggah ke SIM KKN, ya, yang di SSO itu. Kemudian yang berikutnya, sistematika proposal. Jadi tolong nanti kalau menyusun program kan masih ada waktu kan, jadi nanti setelah pertemuan ini mulailah nyusun proposal atau hubungi mahasiswa gelombang 3, lalu kemudian cek. Dari sana kemudian dibuat, dilanjutkannya apa, karena kita harus melanjutkan, berarti harus ketemu dengan mereka, apa yang sudah dirancang dan seterusnya. Ada halaman judul, halaman judul berlogo UNESA, logo UNESA-nya gunakan yang baru, yang warna emas itu. Jadi logo UNESA warna emas. Ya. Halaman pengesahan DPL dan KADES, jadi di situ ada DPL dan KADES, ya, pengesahannya. Lalu kemudian A, pendahuluan yang berisi analisis situasi. Ada pendahuluan itu isinya adalah analisis situasi atau potensi desa yang melatar belakangi program yang disusun. Kemudian yang B, itu adalah masalah-masalah yang dihadapi. Masalah-masalah dihadapi ini adalah hasil analisis SWOT dari gelombang 3. Oleh karena itu kita perlu ketemu dengan gelombang 3. Di mana sih kelemahan-kelemahannya? Di mana sih keunggulan program yang sudah dibuat? Tantangan ke depan itu apa sih dihadapi? Apa kemudian perlu dirancang untuk menghadapi itu dan seterusnya? Sehingga kesulitan, hambatan yang dihadapi oleh gelombang 3 bisa diatasi di gelombang 4, sedangkan keunggulan-keunggulan yang dibuat atau dilakukan oleh gelombang 3 bisa dilanjutkan oleh gelombang 4, sehingga hasilnya akan lebih baik. Kemudian yang C, rencana pemecahan masalahnya. Bagaimana rencana untuk memecahkan masalah tadi? Jelaskan program yang akan dikembangkan, yang utama dan yang tambahan. Tapi saya sudah katakan tadi, tergantung kepada gelombang 3 tadi. Yang D adalah rencana pelaksanaan kegiatan, berarti logbook. Rencananya, tahap-tahapannya, apa yang dilakukan. Ya, ketika pertama kali datang apa yang dilakukan, lalu kemudian apa digarap dan seterusnya. Ya. Lalu kemudian ada personalia. Jelaskan anggota beserta keahliannya. Ini satu kelompok ada berapa, satu desa ada berapa orang? 15 orang, Prof, satu desa, Prof. Satu desa 15 orang ya? Ya, jadi ada 2 desa, 31 dibagi 2, terus ada 15 dan 16. Iya. Berarti yang setengah itu apa, yang satu orang itu dibagi 2 ya? Enggak, Prof, ada yang 16 yang 16 properti. Kok lama banget mikirnya. Ya enggak mungkin dibagi ya. Nanti yang satu itu dibagi 2 di kelompok 1 dan kelompok 2. Oke deh ya. Berarti nanti ada yang lebih. Ya nanti ada yang lebih 1 ya. Oke, enggak apa-apa. Berarti nanti ada 2 desa, ada 15 orang. Itu coba nanti bekerja bersama-sama untuk menyusun. Sudah ketemu enggak kira-kira gelombang 1 itu udah ketemu enggak? Gelombang 3 udah ketemu enggak orangnya? Siapa? Si A, si B, si C? Belum pernah bertemu, Prof. Oh iya, kalau gitu coba nanti dikontak ya. Di desanya itu dikontak. Lalu gelombang 3 itu coba nanti komunikasi apa yang sudah dikerjakan dan seterusnya. Setelah ini ya, tolong dikontak mereka ya, supaya kita punya gambaran di desa itu apa sih sebenarnya yang dikerjakan dan diperlukan. Mohon maaf, Prof. Ya. Saya mau bertanya. Iya. Ini buku. Silakan. Jadi seperti ini, Prof. Mohon maaf, Prof, sebelumnya tidak ingin maksud untuk menyangkal atau seperti apa. Iya. Jadi kan kelompok kami telah mendapatkan tempat KKN sebelum ada pemberitahuan dari tim KKN tersebut. Iya.
Nah, jadi bagaimana Prof solusinya? Kan kita sudah bikin proposal, sudah pengajuan ke RT dan RW-nya juga, Prof. Iya. Jadi kelihatannya, lanjutkan ya, silakan lanjutkan. Iya, Prof. Dari kita juga sudah berkoordinasi dan rencananya juga hari ini hendak untuk berkoordinasi lagi untuk menyampaikan beberapa proker kita, Prof. Seperti itu, Prof. Kalau dari Prof, solusinya seperti apa, Prof? Karena kan kita sudah menghubungi juga. Iya. Jadi begini, karena program ini juga melibatkan gubernur, melibatkan wali kota, sehingga tim KKN itu sudah menetapkan desa-desa mana yang akan dibina oleh mahasiswa KKN agar mengalami perubahan. Jadi kelihatannya sulit kita untuk memenuhi yang di luar yang sudah ditetapkan oleh kerjasama antara gubernur dengan UNESA. Kayaknya sulit, karena itu sudah paket, dan tadi juga dikatakan bahwa kan minimal itu 1 tahun di desa itu. Sehingga kalau desanya baru berarti hanya 1 bulan saja, dampaknya itu tidak tampak. Sedangkan kalau misalnya sekarang mahasiswa kita ini sampai gelombang 6, itu 6 bulan untuk tahun ini, ya mungkin dilanjutkan nanti oleh gelombang berikutnya 1 tahun, maka desa itu mengalami kemajuannya akan lebih signifikan gitu. Jadi menurut saya, ya kita kayaknya tidak bisa. Saya udah koordinasikan dengan beberapa kepala pusat KKN, itu kelihatannya sulit mereka, karena ini sudah ditandatangani, MOU semua sudah ditandatangani, sehingga apa, kita melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh gelombang 3. Jadi itu, saya kan sudah berapa hari kan kita koordinasi tentang itu kan, masalah itu, tapi saya tidak bisa jawab. Tapi kemudian saya coba koordinasi dengan kepala pusat KKN, dan mereka kesulitan untuk menggunakan yang di luar yang sudah disepakati dengan gubernur. Mungkin itu yang saya bisa informasikan. Oh gitu ya, Prof. Iya. Mohon maaf, Prof. Karena kan saya dapat info dari teman saya yang sama-sama dari gelombang 4-nya, kemudian mereka juga sama seperti dari kelompok kita di KKN gelombang 4 Surabaya 9 sudah melakukan koordinasi dan sebagainya. Terus mereka laporan kepada DPL mereka masing-masing, dan DPL mereka menyetujui untuk tetap di situ, Prof, di rencana awal mereka, Prof, seperti itu, Prof. Ya, coba dicek lagi, karena kami kemarin baru di diklat itu harus melanjutkan gelombang 3. Coba dicek sekarang. Ya mungkin kemarin ya, coba dicek sekarang apakah DPL-nya seperti itu gitu. Karena kalau kita lihat file-file tadi, itu kita melanjutkan gelombang yang ketiga. Ya, jadi tolong dicek ya, nanti saya diberi informasi ya. Jadi kalau itu benar, nanti saya akan ngomong KPL, kok ada yang boleh, kok ada yang tidak boleh gitu loh ya. Jadi tolong nanti dicek apakah pasca kemarin itu kita rapat, DPL-nya masih mengiyakan. Ya, oke? Iya, Prof. Mohon maaf, Prof, sebelumnya saya tidak ingin untuk maksud apa-apa. Saya tanya barusan tadi pagi, Prof, sekitar jam 8, setengah 9, Prof, mohon maaf. Waktu itu mereka melakukan penat juga dengan DPL mereka, dan mereka menanyakan hal itu, dan DPL-nya mengiyakan, Prof. Oh gitu. Seperti itu. Ya coba nanti saya laporkan dulu ke KKN ya. Jadi saya laporkan dulu apakah itu boleh. Karena kemarin hasil rapat itu kita harus melanjutkan gelombang 3. Ya. Jadi saya juga tidak mau melanggar apa yang sudah ditetapkan oleh itu. Tapi kalau ternyata memang nanti dia mengatakan boleh, Pak, tidak apa-apa. Saya beri informasi, boleh ya. Oke, Prof. Iya, Prof. Nanti saya koordinasi dulu ya. Iya, Prof. Terima kasih banyak ya, Prof. Oke, ya, sama-sama ya. Oke, ya. Saya lanjutkan dulu kalau gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Ya, Prof. Ya. Lalu kemudian isi proposal berikutnya ada lampiran. Lampiran itu adalah uraian materi program utama.
Ya, jadi ada lampiran itu uraian dan materi program utama, apa yang akan dilakukan dan seterusnya. Inilah sistematika proposal. Saya senang kalau tadi sudah ada yang mulai nyusun proposal. Saya kira sedang, mudah-mudahan juga formatnya sudah seperti ini sehingga nanti kita lebih mudah. Ya, oleh karena itu senyampang saya belum mendapat informasi dari Kapus KKN. Jadi tolong dibuat 2 lah dulu ya. Jadi tetap koordinasi dengan gelombang 3, ya tetap juga dengan ini. Sebab nanti kalau misalnya, oh ternyata boleh, oh berarti nanti pakai yang sudah dilakukan ini. Tapi kalau tidak boleh, cadangannya yang benar ini sudah bisa jalan. Mungkin nanti dalam beberapa jam ini saya akan coba koordinasi. Mudah-mudahan nanti malam atau besok pagi saya sudah bisa berinformasi ya berkaitan dengan itu. Iya, Prof. Terima kasih banyak ya, Prof. Oke, sama-sama. Lalu saya lanjutkan lagi. Lalu kemudian setelah pelaksanaan, maka buat laporan. Sistematika laporannya adalah ini. Jadi logo yang digunakan adalah yang emas yang seperti ini. Ya, jadi logonya seperti ini. Ini menggunakan logo emas. Logo emas ini ada tulisan UNESA-nya itu putih, ada tulisan hitam dan silakan pilih sesuaikan dengan cover yang dibuat. Kemudian yang pertama itu ada cover, ya. Lalu kemudian ada halaman pengesahan tadi, tanda tangan kepala desa, tanda tangan DPL. Lalu kemudian ada kata pengantar, ya, berikan kata pengantar. Lalu kemudian ada daftar isi, ya. Lalu kemudian ada daftar gambar. Jadi nanti sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan laporan ilmiah. Jadi daftar isinya, daftar gambarnya, nomor penomorannya sesuai dengan itu. Ya, baik menggunakan model Vancouver, baik menggunakan Harvard System. Jadi terserah, yang penting konsisten menggunakan yang mana. Kemudian diikuti dengan bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan ini mungkin tinggal melengkapi bab 1 proposal. Jadi bab 1 pendahuluan proposal. Ya, lalu kemudian ada potensi desa dan program yang akan dilaksanakan. Jadi ada permasalahan dan pemecahan masalah, berarti ini ada yang ini ada di proposal, ya, dan pemecahan masalahnya itu dilengkapi dengan apa tambahan yang dilakukan, bisa dilengkapi, ya. Lalu pihak dan unsur yang mendukung pelaksanaan program, disebutkan pihak-pihaknya, para pihak dari UNESA, kemudian dari desa, kemudian kalau itu berkaitan dengan Palang Merah Indonesia, berkaitan dengan Satgas COVID, kemudian berkaitan dengan BNN dan lain sebagainya. Ya, itu disebutkan ya siapa yang para pihak yang terlibat di dalam pelaksanaan program. Kemudian ada bab 2, itu rencana program, uraikan rencana beserta langkah-langkah kegiatannya. Bab 3 hasil kegiatan, bab ini mengemukakan secara rinci deskripsi hasil, berarti ini harus berkaitan connected dengan ini. Jadi bab 3 itu adalah hasil dari apa yang dibahas di bab 1, masalah dan lain sebagainya. Dan ini sesuai dengan, boleh tidak sesuai dengan rencana kegiatan, tetapi dilengkapi. Misalnya direncanakan pertemuan misalnya 3 kali, tetapi kalau karena ternyata penyerapannya kurang, maka ditambah 5 kali, tidak apa-apa, berubah. Tetapi itu ada explanation-nya, jadi ada penjelasan tentang itu, tidak jadi masalah itu. Kemudian yang bab 4 ada simpulan dan saran, ya. Simpulan itu berkaitan dengan target yang ingin dicapai di bab 2. Lalu saran itu adalah upaya untuk saran ini berbasis kepada analisis SWOT-nya. Kalau bisa ini analisis SWOT-nya, ya. Saran itu terutama berkaitan dengan kelemahan-kelemahan, ya, yang berkaitan dengan pelaksanaan program, kelemahan-kelemahan yang ada di desa dan lain sebagainya, sehingga itu diperbaiki begini dan seterusnya. Sehingga saran itu betul-betul konstruktif. Sehingga ini akan berguna bagi orang yang berikutnya yang akan melaksanakan program di desa yang sama. Ya. Kemudian ada daftar pustaka, ada daftar lampiran, yang isinya adalah logbook kegiatan yang diunduh dari SIM
KKN. Berarti nanti ini diunduh, ya. Jadi diunduh di SIM KKN, berarti logbooknya ada di SIM KKN. Coba nanti dibuka, kemudian dicek. Ya, mudah-mudahan tidak ada masalah dengan online-nya. Kemudian ada daftar presensi mahasiswa. Jadi upayakan setiap kali itu ada presensi, ya. Jadi itu, lalu kemudian setelah itu selesai, laporan selesai, nanti kita merencanakan ada seminar hasil KKN. Seminar hasil KKN dilaksanakan secara online. Ya, jadi nanti admin tetap saja ya, kita gunakan Google Meet saja seperti sekarang. Kita bisa gunakan ini saja. Tapi nanti kita lakukan pada rentang waktu antara 30 sampai 31 Agustus. Ya, itu bisa kita lakukan. Kemudian mahasiswa yang menyusun artikel atau ringkasan hasil KKN, jadi susun. Kemudian panjang artikel itu antara 5 sampai 7. Berarti apa? Laporan itu lalu kemudian diperas, ya, sehingga narasinya itu menjadi 5 sampai 7 halaman. Disertai foto pendukung yang penting-penting, yang yang memperkuat artikel itu. Yang tidak penting ya disingkirkan aja. Jadi yang penting banget, yang betul-betul memperkuat artikel 5 sampai 7 halaman itu. Lalu kemudian seminar bersama DPR bisa melibatkan mitra pendampingan. Ya, nanti bisa menggunakan mitra. Kemudian kelima, mahasiswa wajib mengakomodir masukan dari peserta seminar. Ya. Jadi mengakomodasi masukannya, dicatat dan seterusnya. 6. Artikel berisi pendahuluan, hasil pelaksanaan, rekomendasi atau tindak lanjut ke gelombang selanjutnya, penutup. Nah, ini penting. Rekomendasi tindak lanjut saya akan terus-menerus melakukan kegiatan. Bahkan ini nanti akan ada di setiap semester, bukan hanya di satu semester seperti sekarang. Itu ada di setiap semester akan ada. Oleh karena itu ini menjadi penting. Nah, upayakan rekomendasi itu berbasis pada SWOT analisis yang tadi saya katakan tadi, supaya lebih tajam, sehingga UNESA dalam menyelesaikan permasalahan di desa betul-betul konstruktif, tepat, dan optimal. Kemudian kita lanjut ke 7, artikel yang sudah diperbaiki berdasarkan saran peserta seminar di email bersama laporan ke alamat kknpmunesa@gmail.com seperti yang saya jelaskan di depan tadi. Ya. Sedangkan yang apa tadi? Ada Word, lalu kemudian ada PDF, yang PDF diunggah ke SIM KKN. Hadiah. Nah, ini ada hadiah. Kegiatan KKN didokumentasikan ke dalam bentuk video yang menarik dengan durasi lebih dari 3 menit dan diunggah ke channel akun resmi kami. Nah, berarti setiap kelompok membuat video. Jadi semua kegiatan setelah itu difoto-foto, lalu kemudian ada video. Video nanti kemudian diedit, dibuat, durasinya sekitar 3 menit. Lalu diunggah ke channel akun resmi KKN UNESA yang tadi, YouTube dan Instagram. Ya, berarti nanti tagihannya diantaranya adalah video. Oke. Kemudian kedua, video yang diunggah ke channel YouTube dikirim ke email bla 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 bla. Video yang diunggah ke akun Instagram dikirim bla 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 bla. Itu ada di file tadi. Ya. Kemudian mahasiswa harus melakukan subscribe channel YouTube dan menjadi follower ke akun Instagram. Hadiah video yang mendapat like. Nah, video yang mendapat like terbanyak nanti tolong dikerahkan saudara, sepupu, misanan, konco, teman desa, satu desa untuk nge-like, untuk mendapatkan yang terbanyak like-nya. Siapa yang paling banyak mendapatkan like, maka mendapat hadiah menarik. Ya, jadi ada hadiahnya. Nggak tahu. Ini mungkin hadiahnya apa? Tapi kalau Pak Rektor ngasih hadiah biasanya gede-gede biasanya. Ya,
Bisa sepeda motor nanti hadiahnya, mudah-mudahan aja hadiahnya besar. Saya juga belum tahu ini hadiahnya apa. Tapi nanti akan mendapat hadiah. Tapi tentu saja jangan kita hanya gara-gara hadiah lalu kemudian kita baru membuat laporan atau program yang baik. Enggak, kita tetap saja yang terbaik, tampilkan yang terbaik. Setiap kali pekerjaan kita harus sampaikan yang terbaik. Good boy. Karena di sini tidak dihargai, maka di tempat lain bisa dihargai. Setiap hal baik itu mungkin sekarang tidak dihargai, besok akan dihargai. Oleh karena itu lakukan sesuatu segalanya yang terbaik. Masalah dapat hadiah, yaitu karena upahnya kerja berat. Kalau tidak apa-apa, orang lain yang akan lebih menghargainya. Jadi selalulah tampil yang terbaik. Kemudian informasi tentang KKN selalu diunggah di SIM KKN sehingga mahasiswa diharapkan melihat SIM KKN. Jadi saya sudah sarankan tadi, tolong nanti lihat ini, buka. Ini juga ada laporan dari gelombang berikutnya sehingga bisa dilihat-lihat bagaimana hasil mereka dan seterusnya. Nah, kita sudah bicara begitu banyak tentang KKN ini. Terima kasih. Mungkin ada yang perlu dikomunikasikan. Mari kita komunikasikan. Atau kalau memang sudah cukup jelas, jadi nanti tinggal nyusun proposal, lalu kemudian kita komunikasikan lewat WA Group, lalu kemudian nanti kita kalau sudah fix, nanti kita unggah ke SIM KKN UNESA. Terima kasih.